Mbak Tari sama Pak Tuan Ari itu bilang, Ari, agi ang nasi ini ju, kan lo karena emlet temangan bro ya, dia beli tokol-tokol, artinya itu Pak Ari ambilin dia nasi, kayaknya dia mau makan dari tadi berdiri aja nggak mau ikut gabung. Ya udah, diambilin nasi itu sama lauk lengkap, terus dikasih ke Tari sama Pak Tuan. Terus dikasih ke Tari, karena aku paling ujung dikasih ke aku, tolong kasih di belakangmu, dibilang. Nah di sana aku baru ngeh, ya apa-apaan, aku bilang. Ya aku ngikut aja, aku taruh di belakangku. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga tetap sehat selalu meskipun dalam keadaan pandemi. Kita di episode kali ini agak berbeda teman-teman dari video-video sebelumnya, karena di episode ini kita akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman saat trekking, camping. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Aku mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi aku yang saat melaksanakan pendakian Rinjani bertepatan sebelum gempa yang melanda Lombok tahun 2018 teman-teman. Dan itu saya ikut sama teman-teman Gapala Rinjani, di mana teman-teman Gapala Rinjani itu melaksanakan program tahunan mereka yang dimana pesertanya itu banyak dari kalangan-kalangan pendaki yang bisa dibilang mereka udah punya pengalaman gitu. Dan mereka bikin program tahunannya itu ekspedisi gitu. Jadi di sana mereka ekspedisi dan memilih Gunung Rinjani teman-teman. Gunung Rinjani sebagai tujuan untuk ekspedisi mereka pada tahun 2018 itu. Di sana di ekspedisi itu terkumpullah kita menjadi sekitar 13 orang teman-teman. Jadi 13 orang melakukan ekspedisi lintas jalur dari Sembalun ke Torean. Nah, pendakian itu tujuannya lintas jalur. Tuh, jadi mereka ini mengeksplor bagaimana sih rute jalurnya dari Sembalun ke Torean. Karena pada saat itu baru booming tuh tentang jalurnya Torean. Katanya serem, katanya ini. Tapi kita ingin eksplor lagi. Tuh. Karena dulu sebelum tahun 2018 juga kita pernah lintas jalur lewat sana, dan itu masih jalur adat, belum resmi seperti saat ini. Sebelum lanjut teman-teman, kita break dulu sebentar. Breaknya buat apa? Mau ngopi. Jadi kita bikin rokok Anjayani. Saya biasa ngelinting, dan ini wadah rokok saya, lintingan teman-teman. Saya biasa ngerokok lintingan. Kebiasaan teman-teman mendaki juga biar hemat, kalau mendaki gunung nggak lengkap rasanya tanpa ditemani kopi dan juga rokok. Dan rokoknya pun lintingan, awet, murah, dan juga rasanya tidak jauh berbeda dengan rokok-rokok luar. Oke, lintingan seperti ini saja. Nah, lanjut ke cerita teman-teman. Lanjut. 2018 itu teman-teman Gapala Rinjani melakukan trekking, terkumpullah 13 orang. Jadi dari 13 orang itu kita melakukan prepare sebelum pendakian. Biasalah teman-teman pasti melakukan namanya ya prepare dulu. Kita istilahnya rapat apa saja yang kita ingin, apa saja yang kita akan bawa. Dan di sana juga karena bukan internal Gapala saja yang ikut, dan ada juga di luar internal Gapala, teman-teman Gapala yang ikut, dan saya juga dari luar internalnya. Dan saya ikut jadi partisipan di sana. Di sana ada teman saya namanya Bang Idlal, terus namanya Bang Tuan atau biasa dipanggil Tuan Ari. Terus yang
Kemudian ceweknya ada 2 orang. Di sana ada Mbak Tari atau Cape, terus Bang Umam, terus ada Mas Jaki juga. Tapi kita fokuskan di sini yang pengalaman saya pribadi terlebih dahulu. Apa sih yang terjadi sebelum gempa itu di rombongan kami? Karena di sana ada yang aneh, teman-teman. Sampai kita ke bawah, sampai 2 hari setelah pendakian itu masih kerasa hawanya ketika itu. Kita sebat. Lanjut. Nah, 2 hari sebelum pendakian itu kita melakukan prepare, dan hari berikutnya itu kita mempersiapkan semua bahan logistiknya, berapa hari kita di sana. Terus kita persiapkan perlengkapannya dari tenda, kompor, matras, dan pokoknya intinya lengkap, semuanya sudah ada di sana, dan juga P3K semua lengkap. Karena latar belakang teman-teman ya Mapala, jadi tahu apa yang akan dilakukan ketika melakukan olahraga luar ruangan itu. Tapi ada tapinya. Meskipun teman-teman latar belakangnya mereka itu sudah punya pengalaman, namanya kita manusia, ada saja yang kita lupakan. Meskipun satu hal kecil kita lupakan, itu jangan pernah sepelekan, teman-teman. Nah, jadi satu hal ketika kita sudah melakukan hari ketiga, pas hari H kita melakukan pendakian, kita merasakan ada sesuatu hal yang aneh saat itu. Karena kita tidak mempersiapkan fisik, teman-teman. Hal kecil, fisik. Banyak yang pendaki yang bilang, oh aku mau mendaki ya, tapi aku udah biasa kok mendaki, gampang, gak usah. Tapi tetap aja akan down, karena nggak melakukan kebugaran gitu, melatih fisik sebelum pendakian. Itu hal yang tidak kita lakukan saat itu. Udah lanjut kita trekking. Saya lupa tanggalnya tanggal berapa, tapi itu saya ingat itu bulan Agustus, dari Sembalun bawa nao. Pagi kita berangkat dari sini itu sekitar jam 9 pagi menggunakan pick up atau mobil sayur. Kemudian kita berangkat, terkumpul, akhirnya kita bagi-bagi baju kan, bagi-bagi baju saat pendakian, baju ekspedisi. Terus kita berangkat sampai Sembalun sekitar jam 9. Di sana kita check in di kantor resort, kemudian kita lanjut jalan lagi ke Bawak Nao. Kita jalan dari Bawak Nao itu sekitar jam 11, teman-teman. Nah, jam 11 siang kita makan siang. Setelah makan siang kita lanjut jalan. Kita mulai trekking, berdoa, terus setelah berdoa kita jalan. Tapi ada yang aneh, teman-teman. Ketika aku masuk, ada di sana, kalau kita teman-teman yang pernah ke Rinjani ya, ketika kita masuk hutan pertama, tahu kan pasti ya, masuk hutan pertama setelah padang ada yang banyak sapi itu, kita masuk hutan pertama itu udah mulai kawasan terasa agak dingin. Ya di sana emang dingin, tapi agak dingin. Karena posisi aku pada saat itu sebagai sweeper atau sebagai tim sapu saat itu. Nah, udah mulai terasa hal-hal yang membuat aku tidak nyaman saat itu sebenarnya. Karena setiap aku mendaki ke Rinjani itu, aku selalu merasakan hal yang bugar. Aku merasakan hal yang aku kesini lagi gitu ya, welcome gitu. Kayak udah kepanggil gitu, ayolah naik lagi. Pernah sekali juga aku turun dari Rinjani, besoknya naik lagi. Sampai sering sekali naik. Sampai orang tua, orang rumah pun sampai marah. Kamu naik terus. Nah, tapi beda dengan saat itu, sebelum gempa itu. Aku masuk hutan itu, Bang Idlal di depan, aku di belakang. Udah bilang, pelan-pelan aja bang, aku bilang, sambil
kita semua sambil kita merokok. Aku bilang sama Bang Idal, pelan-pelan aja Bang. Akhirnya kita pelan-pelan jalan. Nah, nyampe pos 3, nyampe pos 1, pos 2, kita lanjut jalan. Akhirnya kita ngecamp di pos 3. Kita nyampe pos 3 sekitar maghrib. Kita nyampe pos 3 itu maghrib. Ngecamp di sana karena pada saat itu ramai sekali. Mungkin mereka merayakan 17 atau yang lainnya. Ramai sekali orang yang naik. Karena sebelum pandemi ini datang, itu tidak ada istilahnya pembatasan untuk pendaki yang naik. Nah, rame di sana. Akhirnya kita bikin camp yang di pos ekstra 3. Bikin camp ekstra 3 itu. Setelah bikin camp di sana, malamnya terasa biasa aja. Hari malam pertama di Rinjani ya biasa aja, tidak ada apa-apa, selalu santai. Kemudian paginya kita lanjut ke Pelawangan, teman-teman. Lanjut ke Pelawangan, habis packing biasa, masak, makan, terus lanjut ke Pelawangan. Kita nyampe Pelawangan tuh sore jam 3-an, kita nyampe Pelawangan. Kita start jam 9 dari pos 3. Nah, ada satu hal yang membuat aku tuh masih teringat sampai sekarang. Masih ingat sampai sekarang. Posisi aku paling belakang, Bang Tuan itu paling depan. Dia jadi navigator kita. Kemudian teman-teman cewek dan juga yang lainnya di tengah, ada Mas Jack juga. Dan aku paling belakang, Bang Idal juga, sama Bang Umam dan di belakang itu bertiga. Nah, pas kita nyampe Pelawangan Bule, itu nggak ada tempat ngecamp, saking ramenya orang naik itu nggak ada tempat kita ngecamp. Cuma yang aneh di sana itu kok ngerasa ada yang ikutin gitu. Lihat belakang emang ada orang, cuma kerasa ada hal yang aneh gitu aja. Itu teman-teman. Terus setelah kita nyampe di Pelawangan Bule, kita lanjut ke tempatnya camp di paling ujung. Di Pelawangan terakhir itu di dekat mata air, kita ngecamp di sana. Kita niatnya pengen muncak. Cuma saat itu kayak akan hujan, kayak mendung. Kan biasa di Pelawangan di sana itu kabut, itu hal biasa. Tapi ini kayak akan mau hujan. Dan bener teman-teman, pada saat kita mau muncak, hujan jatuh. Pada saat kita mau muncak itu gerimis, angin, cuma nggak terlalu besar, udah terobos aja gitu. Nyampe setengah perjalanan terang, nggak ada apa-apa. Cuma saya lihat dari bawah tuh, aku lihat kok, teman-teman tahu kan, kalau gunung terus dilingkerin kayak payung di atasnya tuh bahaya sekali buat muncak kan. Ada badai pasti itu. Pas mau naik ke atas, aku bawa naik muncaknya tuh Mbak Tari atau Mbak Cape nih, bawa muncak. Kita nggak bisa sampai puncaknya. Orang-orang pada turun. Terus kenapa turun Bang? Orang-orang pada nurut balik aja Bang, di atas badai. Padahal di atasnya itu sudah kelihatan hujannya, tapi tempat kita turun sedikit aja udah panas. Anehnya tuh, itu udah jam 8 kalau nggak salah, udah siang. Akhirnya kita turun, dan karena besar angin, teman-teman tahu pohon jomblo yang satu di pinggir tebing kalau kita ke puncak itu namanya pohon jomblo. Jadi kita duduk di sana dulu daripada kita kena debu kan. Banyak orang yang turun, ya udah kita ngalah dong. Kita duduk, terus aku bikin playset aja sedikit, terus bikin perapian, dan juga teman-teman juga pengen sarapan, aku bikinin roti dong, kita makan. 2 kali Mbak Cape naik puncak Rinjani itu nggak bisa sampai puncak karena ketemu hal yang sama. Kemudian kita turun sampai Pelawangan. Nah,
Di Pelawangan itu nggak ada hal yang terjadi yang aneh-aneh, biasa, tidak ada satu hal. Namun pada saat kita turun, aku turun dari Pelawangan, kita turun dari Pelawangan ke danau, udah muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Kejadian pertama itu kalau kita turun, mentok turun nyampe bawah itu kita akan ngelihat jembatan dulu. Ada jembatan ya, pasti tahu jembatan. Kalau yang itu bang, jembatan kalau kita turun kelihatan jembatan dong. Udah keadaan gelap teman-teman. Tapi itu bukan malam, bukan sore, tapi itu karena kabut. Tapi kabutnya kayak gimana ya teman-teman, aku jelasinnya. Kabutnya tuh kayak gelap sekali. Dan itu aku mikir ini kayaknya sore, jam berapa sih? Nah, ini aku buka HP dong karena nggak bawa jam saat itu. Aku lihat HP, ini masih jam 2, aku bilang. Kok gelap sekali, kayak kelihatan mau maghrib gitu. Ya udah, ayo jalan pelan-pelan aja. Jalan pelan-pelan. Kemudian pas kita mau nyampe danau, pas kita saat turun itu keadaan sudah terang. Pas aku lihat belakang itu, oh ternyata terang teman-teman. Nggak ada sedikit kabut, dan itu Pelawangan kita bisa lihat. Mungkin kabutnya jalan. Terus sampai kita turun danau, nyampe danau Kak. Terus kita bikin camp itu di paling ujung. Di atas itu. Nah, dan kita bikin satu tempat camp, perapian teman-teman. Nge-camp di atas itu, yang paling ujung di atas, arah menuju ke mata air atau tempat mandi. Kita nge-camp di sana karena ramai sekali orang. Akhirnya kita nge-camp di danau itu 2 malam. Di sana kita nge-camp 2 malam. Nah, karena pas sebelum kita mendakian itu kita prepare dan kita rencananya mau lintas jalur. Namun pada saat itu kita di sana itu teman-teman ingin ke Gunung Barujari. Waduh, kaget dong. Kok berubah sih rencana awal gitu. Akhirnya ya udahlah, kita pergi ke Gunung Barujari. Setelah berembuk dan sedikit ya problem cekcok sedikit lah. Nah, enaknya di sana itu kita bikin satu tempat camp dan gabung dengan rombongan-rombongan yang lain, dan juga ada yang teman-teman dari open trip gitu. Kita gabung dan bikin satu tempat perapian, satu api unggun. Nah, sebenarnya teman-teman yang seenaknya itu ya kalau camping atau trekking bikin tempat camp itu seperti itu. Jadi sosial kita itu terjalin. Komunikasi kita itu terjalin antara pendaki yang lain dengan pendaki yang lain gitu. Akhirnya kita di sana muncul ide, ayolah kita sekali-kali kita melaksanakan upacara di puncak Gunung Baru. Oh, kayaknya nggak boleh, bilang kan nggak boleh kita naik di sana. Ya, akhirnya malah kita pergi ke sana dengan beberapa pertimbangan sih. Hanya kita pergi naik Gunung Barujari setelah letusan tahun 2016, dan itu dulu ada namanya Batu Kapong. Nah, setelah letusan itu Batu Kapong itu udah nggak ada. Oke, hari berikutnya, hari terakhir kita di danau itu kita berangkat pagi jam 8 dari danau. Setelah sarapan kita berangkat. Kita berangkat 6 orang. Kita berangkat 7 orang teman-teman. 7 orang yang pergi ke puncak Gunung Baru. Akhirnya kita ekspedisi lah, namanya explore. Kita explore Gunung Barujari. Nah, di Gunung Barujari teman-teman, dulu di tahun 2013 itu di sana pas saya jalan-jalan lah untuk mancing itu di pinggiran sana ada namanya Batu Kapong. Nah, di Batu Kapong itu kan kita kayak climbing tuh,
Terus kalau nggak clamping itu kita lewat air itu renang untuk ke seberang gitu. Nah setelah letusan 2016 itu kok nggak ada sekarang gitu. Jadi itu udah ketutupan sama batu-batu bekas letusan itu gitu. Letusan itu. Dan akhirnya kita lewat batu-batu cadas itu di atas itu, dimana muncul kayak apa namanya itu, kayak gas-gas beracun yang kita di pulau mana gitu, kayak kita di mana gitu, kayak di luar angkasa, bukan di luar negeri, kayak kita di luar angkasa. Wah keren sekali. Dan itu pengalaman saya pribadi yang menurut saya jarang orang yang bisa mendapatkan itu. Nah kita lewat batu cadas itu lumayan jalan sekitar 1 jaman. Kita nyampe di hutan mati namanya. Nah di sana di hutan mati itu pemandangannya luar biasa sekali bagus. Di sana kita bisa tembus jalur selatan juga. Nah di hutan mati itu kita ketemu di sana bekas letusan, makanya dibilang kita yang bilang oh ini hutan mati gitu. Padahal itu dulunya hutan. Karena bekas letusan akhirnya kayu-kayu itu kebakar, terus tuh tinggal kayunya aja. Kayunya kering, terus gosong hitam semua gitu. Terus di bawahnya itu putih semua, bekas abu vulkanik itu putih semua. Nah terus kita mau muncak, akhirnya kita muncak. Puncak itu kayak kalau kita ke Semeru, puncak di Gunung Baru hampir sama itu. Jadi kita jalan karena pasirnya lembut, jadi batu-batu di atasnya itu ikut turun juga. Nah di Semeru mungkin sama sih. Jadi kita jalan terus batu-batu di atas ikut eruk gitu. Nah gitu teman-teman. Pas kita mau naik, Bang Eson malah nyerah. Bukan nyerah untuk tidak mau melanjutkan, tapi dia ingin menikmati di sana. Aduh, gimana ini? Kita bareng-bareng ke sini ya, ayo kita bareng-bareng sampai puncak itu. Ya udah, akhirnya setelah pertimbangan ya udah Bang Eson nunggu di bawah, kita berenam lanjut naik ke atas. Kita melipir, luar biasa pemandangannya, masih saya ingat sekali. Dan kita melipir sampai bibir kawah itu, penasaran dong gimana sih isi kawah Gunung Baru gitu. Akhirnya aku nunduk gitu loh, ini bibirnya bahaya juga saya bilang. Terus saya tekan itu hampir mau jatuh. Langsung saya ya udah kita jangan lewat sini, kita lewat kiri aja. Masuk lewat kiri jalan. Terus jam 11 kita nyampe puncak. Jam 11 kita nyampe puncak. Tapi yang aneh di puncak teman-teman, ini anehnya di puncak Gunung Baru Jari itu, di sana kita nemuin 3 batu besar disusun rapi. Terus di tengahnya itu ada tiang, terus dikasih bendera warna-warni, ada tulisan kayak tulisan Sanskerta gitu. Aneh sekali. Terus di bawahnya, di sampingnya itu ada foto seseorang dan juga menyandupa dan juga sejumlah uang. Masih ada yang melakukan ritual seperti itu di sana gitu loh. Karena kita nggak mau iseng, akhirnya kita biarin aja. Kita nggak mau ganggu. Hanya kita foto-foto dulu, habis itu inisiatif teman-teman mau ayolah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya kita berenam berbaris. Kalau ada videonya nanti saya tampilkan. Terus teman-teman berbaris terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mau upload itu tanggal 17 Agustus gitu. Dan itu kita berenam itu setelah selesai menyanyikan lagu, malah kita disamperin sama angin puting beliung itu loh, yang kecil-kecil. Angin puting beliung kecil-kecil itu teman-teman pernah melihat kayaknya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tuh muncul angin-angin kecil itu, kayak puting beliung kecil itu yang kecil sekali itu. Nah, teman-teman itu main-main gitu loh, main sama angin-angin kecil tuh ini langsung hilang gitu kayak gitu. Bang Idlal tuh langsung, wih lucu ya dia bilang. Terus aku juga
Iya bilang, terus karena makin lama kok makin banyak gitu angin-angin yang kecil tuh di puncak Gunung Baru. Terus makin lama makin besar. Aduh, ini bahaya ini. Dia bilang, ayo kita cepat turun. Sampai batu yang sebesar ini itu bisa berterbangan gitu loh. Wah, saking bahayanya. Ayolah kita turun. Akhirnya kita turun. Nah, kita turun. Nah, sampai pas kita mau turun tuh, kita nggak turunnya tuh nggak biasa. Jadi kayak kita main prosotan tuh turunnya tuh kayak, karena pasirnya ya lumayan halus di sana. Terus kita nyampe danau itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore kita packing, terus kita makan. Kita makan, terus setelah itu lanjut pulang. Nah, kita pulang itu lewat jalur Torean, teman-teman. Jadi jalur Torean itu kita berangkatnya sekitar jam 4. Nyampe di Kukuk Putih itu jam 5 lebih. Intinya maghrib, kita nyampenya itu maghrib. Udah agak gelap. Tapi pas kita nyampe Kukuk Putih itu kita ketemu sama Potter yang camp di samping. Sebelum kita nyeberang di Kukuk Putih itu kita ketemu Potter. Terus kita bilang tabe ama gitu. Kita bilang tabe ama, terus Bang Potternya bilang mau kemana? Ya itu mau turun mau lewat jalur Torean. Ngecamp di sini aja biar rame, biar kita juga nggak terjadi apa-apa lah. Santai ama gitu. Ntar kita ngecamp di depan biar dekat sama mata air, karena di depan tuh ada sungai kecil bisa airnya diminum gitu. Akhirnya kita nyeberang kali Kukuk Putih itu, terus nyampe padang sedikit, terus ketemu di sana kita ngecamp. Nah, kebetulan saya jadi belakang, tetap jadi tim sapu di belakang itu. Dan Bang Tuan paling depan, karena kita kebiasaan bercanda dari rumah. Karena udah biasa lah gitu bercanda sama teman-teman itu. Dan bercandanya juga itu ya meskipun krik-krik ya, kita lanjutin aja bercandanya gitu. Dan Bang Tuan itu bilang, Bang Ari atau Bang Tuan tuh bilang pas dia baru naik nyampe di Padang itu, wih sekarang kita ramai gitu bilang. Kita ramai. Terus nyaut teman-teman di belakang, oh iya kita ramai. Di sini aja kita ngecamp, di sini ramai, banyak teman kita daripada di sana cuma sama Potter satu tenda lagi nggak ramai. Terus aku bilang, oh iya ya ramai ya, aku kira bercanda. Pas nyampe sana kita bikin tenda. Terus aku sama Bang Eson itu ambil air, dan sisanya teman-teman tuh bikin perapian, bikin tenda dan juga masak nasi. Terus kita ambil air. Nah, pas mau ngambil air itu Bang Eson bilang, awas, agak minggir. Ya aku minggir dong. Ya udah, aku bilang aku minggir. Kira dia bercanda karena kita biasa bercanda kayak gitu. Terus dia ketawa, hahaha, gitu, dia ketawa juga. Terus di sana ada kayu besar 2 gitu. Terus kayak kepalaku ini kayak kerasa besar sekali, kayak ditekan terus berat. Terus aku agak diem sebentar gitu. Terus aku disapa sama Bang Eson, ayo jalan. Ya udah aku jalan langsung ambil air. Terus setelah ambil air balik lagi. Nah, posisi balik mau ke tempat camp itu dari tempat ambil air tuh kan aku lihat sebelah kanan. Nah, sebelah kanan tuh ada gunung Sangkreang namanya. Aku lihat sebelah kanan karena ada cahaya bulan kan. Jadi aku lihat aja. Terus kayak ada yang jalan tabe sila, aku bilang tabe sila, jadi permisi ya silahkan, aku bilang sambil aku lihat kanan. Sambil aku lihat kanan langsung nabrak Bang Eson. Udah kaget dong. Terus bilang, kok ada belakang? Nah itu siapa? Gak ada orang, sumpah gak ada orang. Terus nyampe tempat camp itu semuanya udah jadi, perapian sudah ada, langsung kita masak-masak. Nah, pas kita ngobrol sambil masak-masak itu, nah di sana terjadi komunikasi, interaksi
dengan hal gaib. Nah, di sana itu awal titik mulainya aku tidak merasakan apa-apa selain teman-teman ini merasakan semua. Kayak Bang Idlal, semuanya, Bang Ari, Mbak Tari, semua, Bang Umam juga, Tuan Ari, semuanya melihat, ya bisa dibilang penghuni sana. Karena pas aku nyampe tempat camp, terus kita udah pada kumpul, masak-masak, aku masak. Terus setelah masak, Mbak Tari bilang, suruh kau nih tokol ju, kata yang butang-butang kanyan ke lelah kita. Artinya tuh, dia suruh duduk sikut gabung sini aja, capek kita lihat dia berdiri dari tadi. Ya karena semua teman-teman itu ngelihat dan aku tidak, dan teman-teman tuh bilang, oh lo nih yang butang dang, ya kamu berdiri aja sini lah, ikut duduk. Ya aku kira bercanda aja gitu. Ya udah, aku bilang her dah, nggak kayak gitu bahasa Lomboknya. Terus aku duduk, pindah tempat duduk karena dekat sama api karena panas. Terus pinggir paling ujung. Akhirnya kita lanjut pas makan. Pas kita makan, Mbak Tari bilang lagi, Mbak Tari sama Pak Tuan Ari itu bilang, Ari, lagi angan nasi ini ju, kan lo karena emlet temangan ru ya, dia boleh tokol-tokol. Artinya itu, Pak Ari, ambilin dia nasi, kayaknya dia mau makan dari tadi berdiri aja, nggak mau ikut gabung. Ya udah, diambilin nasi itu sama lauk lengkap, terus dikasih ke Tari sama Pak Tuan. Terus dikasih ke Tari, karena aku paling ujung, dikasih ke aku, tolong kasih di belakangmu, dibilang. Nah di sana aku baru ngeh, ini apa-apaan, aku bilang. Ya aku ngikut aja, aku taruh di belakangku. Nah, aku taruh di belakangku, aku baru ngeh, ini apa-apaan, aku bilang. Terus sampai malam kita lanjut ngobrol, selesai makan kita lanjut ngobrol, terus sisanya teman-teman lanjut tidur, lanjut istirahat. Menjelang pagi itu sekitar jam 1 kita masih ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sama teman-teman itu. Terus kita lanjut tidur. Pas mau tidur, baru mau berbahan tuh, ada yang bilang tabe, atau bisa dibilang permisi gitu. Bahasa Lomboknya tabe. Semua kita ngomong sila gitu, silahkan gitu. Ya udah, karena semua kita dengar, aku merasa semua kita dengar, ya udah kita lanjut tidur. Paginya aku lihat nasi itu masih ada, masih utuh. Tapi karena udah, ya nggak mungkin kita makan, ya udah kita taruh aja lah. Mungkin nanti makhluk lain yang bisa makan, entah itu semut atau apa gitu. Terus Bang Idlal ngomong, yang tadi malam itu gimana? Semua aman kan? Aman. Terus aku penasaran dong, yang tadi malam itu apa? Itu sebenarnya apa sih yang kalian lihat tadi malam? Ya usah, nanti kita ceritalah. Karena aku penasaran, aku nanya itu terus. Itu apa sih tadi malam, kalian lihat apa sih? Bercanda nggak seru aku bilang. Tapi karena kita posisi saat itu mindset kita kebuka, semuanya nggak kaget, nggak gimana ya. Makanya kita biasa aja, nggak terlalu panik gitu loh, biasa gitu. Karena sebenarnya kalau hal-hal seperti itu, hal-hal yang mistis kita temukan itu sebenarnya jangan panik. Intinya mindset itu kita bangun agar positif gitu. Karena sering sekali saya menemukan hal-hal mistis di pendakian saya, tapi saya tetap membangun mindset saya untuk positif, terus positif itu, agar tidak tertekan diri saya itu gitu. Tapi karena penasaran saya itu, akhirnya saya nanya itu apaan sih, karena saya nggak ngelihat itu saat itu. Akhirnya kita pulang, kita packing, pulang itu jam 9 karena itu logistik terakhir. Dan kita pulang, kita langsung jos lewat Torean.
lewat pinggir torean, tebing-tebing, terus masuk hutan, terus temu air terjun, masih aman, lancar lah. Baru di sana kita kelaparan. Pas mau nyampe ladang warga, kita kelaparan semuanya. Sekarang itu logistik udah logistik terakhir. Ini nyampe ladang itu udah jam 4 sore. Tahu teman-teman beng-beng? Beng-beng itu bungkusnya doang. Nah, kita ambil jagung yang di pinggir jalan itu loh. Jagung. Terus dimakan sama temen. Terus beng-bengnya dihirup. Saking laparnya. Nah, nyampe kita di desa, di Gubuk Torean itu, kita nyampe di sana. Kita nunggu mobil, nunggu jemputan itu, teman-teman makan dulu. Nah, pas mobil datang, terus naik, terus pulang, di atas mobil semuanya pada cerita. Kalian lihat ini nggak tadi malam? Kalian lihat ini nggak tadi? Semuanya belak-belakan di sana. Dan aku pun terkejut, terheran-heran dong. Mbak Tari langsung ngomong, sebenarnya dari Pelawangan aku udah ngerasa nggak enak, kata Mbak Tari. Dan dia katanya diikutin dari Pelawangan. Karena posisi Mbak Tari 1 hari sebelum pendakian tuh udah dapet, biasa cewek dapet. Dan itu udah dipersiapkan sih sebelumnya. Cuman ya namanya penyakit nggak bisa ditanggulangi dengan seadanya seperti kita di gunung itu. Dan dia diikutin, teman mindsetnya dia bisa mengendalikan dirinya gitu, meskipun dia bisa melihat dan tidak mau bercerita dengan teman-teman yang lain bahwa aku sedang begini, melihat ini, dan diikutin seperti ini. Terus aku tanya, apa sih yang kamu lihat? Aku bilang. Ternyata pas turun danau, pas di jembatan itu, dia ngelihat sosok cewek. Dia ngeliat cewek itu, dia pakai bajunya hijau kayak biasa, kayak mana orang biasa, cuma nggak pakai sendal gitu, cuma pakai sarung doang. Dan itu pun dilihat sama teman-teman di waktu di Koko Putih. Tapi nggak satu, sekitar 6-7 orang yang dilihat, sampai 7 makhluk lah yang dilihat. Masa sih, aku bilang, kok aku nggak ngelihat? Masa kamu nggak ngelihat? Kamu bohong, aku bilang. Oh, ternyata di sana setelah ditelusuri di jalur itu atau di tempat-tempat kita ngecamp itu, jarang yang mau ngecamp di sana karena ya tanda kutip udah banyak terjadi di sana. Apalagi jalur Torean itu masuk kategori jalur adat dan juga mistisnya masih kental. Nah, jelang setelah itu, karena aku tidak merasakan, tidak melihat di tempat waktu trekking, pas kita pulang baru di sana aku diteror habis-habisan. Nah, pas aku pulang 1 hari setelah kita pulang, aku tuh main, karena kita mau mempersiapkan acara 17-an. Akhirnya kita rapat di rumah dong, di rumahku. Nah, kita langsung mempersiapkannya di rumahku. Sampai di rumah aku itu, teman-teman kita rapat isya. Setelah sholat isya itu kita rapat. Dan itu setelah rapat, aku lanjut ngetik dong, bikin surat undangan di kamar aku. Terus aku dengar suara kayak jejak, kayak apa ya, di atas sapu lantai itu. Di atas itu kayak kedengeran, dibilang tikus lewat juga enggak, dibilang kucing juga di atas enggak. Akhirnya aku matiin lagu itu, matiin lagu, terus aku diam sejenak. Aku posisinya gini, aku dengerin aja, ini suara apaan sih, aku bertanya. Kok besar sekali, dibilang kucing kayaknya enggak, dibilang tikus juga kayaknya enggak. Pas aku kayak gini, tiba-tiba langsung kepala kepala saya besar, terus muncul dari sebelah kanan aku tuh kayak hitam gelap. Cuma yang aku lihatnya itu lidahnya aja lumayan panjang, terus dia ngeluarin lidah kayak gitu. Tahu kayak orang diam nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Aku langsung
diem kayak gini, nggak bisa keluar. Terus aku ditarik ke belakang. Jarak aku duduk sampai tembok belakang itu sekitar 1 meteran. Pas aku kena di tembok, suara aku langsung keluar, langsung bilang bapak gitu. Pada saat itu langsung bilang bapak gitu. Kaget dong, sampai tetangga itu datang ke rumah dan bapakku tuh bangun dari tidur tuh. Bangun, terus apa itu nak? Kenapa? Langsung buka kamar. Pas aku keluar, bapakku masuk, buka pintu. Wangi banget keluar tuh. Wangi sekali keluar. Aku masuk langsung bau bangke. Ini udah hantu nih, saya bilang ini hantu. Akhirnya teman-teman yang tadi datang rapat itu aku telepon. Itu ada Mas Majid, terus Mas Yayan, banyak saudara-saudara itu. Karena itu kita rapat di rumah itu untuk acara 17-an. Untuk aku telepon lagi teman-teman yang datang tuh. Kalian tadi lihat apa di rumah? Aku bilang, kalian ada bawa apa di rumah? Aku bilang, soalnya aku di rumah nih keadaannya gini-gini. Terus mereka nggak percaya kan. Terus Mas Majid bilang, sebenarnya aku mau nelpon kamu tadi. Dia bilang, pas aku keluar rumah, aku lihat ada seorang di teras itu, cuma aku nggak berani sapa karena dia diam aja. Dia bilang, gimana ciri-cirinya? Aku bilang, pokoknya aku sekilas aja liatnya, nggak aku kira siapa tuh, karena duduk sendiri di luar. Bilang, ini aku merinding teman-teman. Terus mereka datang ke rumah karena nggak percaya kan. Mereka datang, aku nggak bisa berani tidur dong di rumah. Terus kita tidur di rumah itu ada Mas Smith, ada Mas Majid, terus Mas Yayan, terus siapa lagi itu yang datang ke rumah itu tidur berlima kita tidur. Nah, kalau bahasa Lombok itu kedap depan, tapi kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Cuma kayak kita nggak bisa gerak gitu loh. Kayak kita merasa ketindih, tapi semua kita merasakan itu loh. Akhirnya ya udahlah, kita nggak tidur dong. Ya, besok malamnya aku nggak berani tidur lagi di rumah, tidurnya rumah Mas Yayan. Nah paginya aku balik itu, aku mandi pagi-pagi. Pas mau mandi, ada suara ngekek. Sumpah aku langsung merinding. Aku langsung cepet-cepet mandi terus keluar lagi. Nah dari sejak itu aku jarang di rumah. Terus aku mainnya di rumah Mas Yayan. Akhirnya lama-lama aku beraniin diri di rumah, tidur di rumah. Pas aku tidur di rumah itu, posisi aku tidur tuh nggak pernah pakai bantal atau nggak pernah pakai guling tuh kan. Aku hadap kiri, aku matiin lampu, aku lihat HP story, lihat IG Instagram tuh. Nah baru aku matikan. Baru mau tidur, aku geser ke belakang tuh, kayak kerasa ada sesuatu. Geser ke belakang, makin geser loh, kok kayak apa gitu, kayak punggung gitu. Beraniin dong, pegang kayak gini, posisi hadap sini. Cek. Aku pegang paha. Paha ini sambil merem, ini paha. Aku nggak yakin dong, aku lepas, aku lihat stop kontak lampu nyalain lampu tuh. Aku lihat langsung, aku loncat langsung nyalain lampu. Ada belakang nggak ada apa-apa. Akhirnya udah, aku nyalain lampu, terus lanjut begadang sampai ngantuk banget. Udah dek. Nah pas bangunnya teman-teman, buka pintu kamar. Posisinya pintu kamar aku itu langsung menghadap ke dapur, pintu dapur. Nah buka, langsung lihat dong pintu dapur. Ada yang berdiri,
sosoknya itu cewek, dia pakai baju hijau, persis apa yang dibilang Mbak Tari tadi, pakai baju hijau, wajahnya cantik, terus dikuncir rambutnya, wajahnya cantik banget. Cuma sayangnya dia bibirnya tuh kayak gimana ya, kayaknya tuh gini, tipis banget bibirnya, terus nggak ada lekukannya ini nih, terus ininya juga nggak ada. Kan kalau orang meskipun cewek kuncir rambut tuh, ikat rambut tuh pasti ada kelihatan, ini nggak ada, lurus sekali. Terus telinganya agak kecil, terus badannya agak kecil, cuma putih cantik. Dia berdiri gini, terus dia larinya tuh kayak orang jinjit, cuma nggak kayak gini. Ya aku kira siapa, aku masih positif aja. Oh, karena posisi kan masih ngantuk, mau cuci muka, dan aku lihat paling ada tetangga atau teman ibu yang mau minjem apa gitu. Karena posisi di rumah juga tetangga juga ya masuk minta terasi kan, minta cabai kan, namanya kita di kampung kan, udah biasa. Terus aku setelah cuci muka bikin kopi, aku duduk di teras, posisiku kayak gini, teras tuh main HP, terus dia lari di depan aku, lari cewek yang tadi, tapi posisinya lari tuh kayak orang jinjit, dan itu nggak nengok kiri kanan, lurus aja gitu. Apaan nih, seorang gila? Aku kira orang gila, aku tutup pintu belakang, pintu samping tuh aku tutup, terus dia langsung keluar. Nah aku langsung duduk di dalam ruang tamu, aku duduk pindah lokasi, rokok gitu. Terus dia di jendela gini, ini apaan sih, orang gila? Aku keluar, gak ada orang, baru aku ngah di sana. Oh iya, jangan. Aku langsung telepon teman-teman itu, kamu lihat ini enggak? Kamu lihat orangnya yang pas kamu lihat di Rinjani itu kayak gini enggak orangnya? Iya bener banget kayak gitu. Aku langsung panik dong, tapi masih mau bangun mindset saya itu biar positif, nggak kemana-mana, positif aja lah. Terus pas teman-teman, kalau aku sendiri itu makhluk keluar melihatkan dirinya, tapi kalau kita rame atau berdua aja nggak mau kelihatan, cuma aku aja, karena posisi dirinya ini aku sendiri yang nggak ngeliat. Wah, ini kayaknya nggak nyaman dong, meskipun ya aku bisa ngerasain hal yang di sekeliling itu nggak baik gitu loh, tapi nggak nyaman juga, tapi risih dong setiap sendiri digangguin terus. Ini kayaknya suka, aku bilang dia suka deh kayaknya sama aku, karena sampai diikutin dari Rinjani sampai rumah. Akhirnya aku pergi ruqyah di desa Dasandian di Aimal Utara. Ruqyah selama 3 kali, alhamdulillah sembuh. Nah, selesai, hal-hal itu tuh nggak muncul lagi. Nah setelah itu ada teman yang ngajak ke Rinjani lagi, ya udah aku anterin sampai puncak aja. Aku anterin sampai Pelawangan dan mereka muncak. Yang bikin aneh, pas aku nyampe Pelawangan itu monyet itu nggak ada. Biasanya monyet tuh rame sekali di Pelawangan, tapi saat itu nggak ada. Terus kita turun hari itu langsung turun, karena kita hitungannya 3 hari dengan camp pos 3 Pelawangan, langsung balik di 2 malam, langsung turun. Nyampe rumah langsung istirahat, paginya langsung gempa. Dan aku tidur di rumahnya Mas Yayan itu. Wah, gempanya sangat membuat masyarakat Lombok itu panik. Karena ya gimana nggak panik, namanya musibah juga. Dan itu posisi awal tempat gempanya itu di Sembalu. Untung aku bilang, untung kita hari itu tidak jadi dievakuasi.
karena banyak teman-teman yang masih di sana itu dievakuasi. Nah, begitu teman-teman cerita aku di saat naik Rinjani dan diikutin sampai rumah. Makhluk, dan kalau ada kesempatan dan waktu untuk yang di Rinjani, nanti kita undang Bang Itelal sebagai narasumber kita di sini. Gimana sih, apa sih yang dia lihat saat itu, gimana sih kejadiannya saat itu, apakah gara-gara kita ke Gunung Barujari itukah kita diikutin, ataukah kita ada teman-teman yang dilihat yang lain, atau karena ini dari pribadi saya gitu. Ya, nanti kita undang teman-teman, entah itu Mbak Tari atau Tuan Ari atau Mas Jaki atau Bang Idlal atau Bang Umam. Nanti kita undang salah satu dari mereka yang melihat secara langsung di Gunung Rinjani itu. Nah, sampai sini saja cerita kali ini teman-teman. Next kita akan cerita di episode berikutnya. Tetap stay di sini, jangan lupa like-nya, jangan lupa share juga, dan juga komen di bawah ini dan request mau apa kita di channel ini, dan juga teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Oke, sekian dari saya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.